Ustadz Abdul Somad mengaku bahwa segala berkas-berkas yang menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhinya untuk bisa menuju ataupun juga masuk ke negara lain, kali ini adalah Singapura, ini semuanya lengkap. Lalu apa penyebabnya? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama pakar hubungan internasional yang sudah hadir bersama saya di studio, Pak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Steve Iwan. Baik, selain bersama Pak Reza, kita juga akan mendengarkan langsung cerita. Ini adalah sahabat dari Ustadz Abdul Somad yang juga kemarin menemani atau mengikuti juga perjalanan menuju Singapura, yaitu Ustadz Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Baik, nanti sebelum kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pandangan dari Pak Reza dan juga cerita dari Ustadz Henry, kita akan terlebih dahulu mendengarkan keterangan yang akan disampaikan juga bagaimana ceritanya, kronologinya sebenarnya dari Ustadz Abdul Somad berikut ini. Batam menuju Tanah Merah pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelumnya beberapa hari sebelum itu saya sudah mengurus semua urusan dan mendapatkan izin dari ICA, Immigration and Checkpoint Authority, sehingga saya berani untuk masuk. Semua persyaratan sudah lengkap. Kami mendarat pada jam 1.30 jam tangan saya waktu Indonesia. Dan kemudian semua kami ada 6 orang, 7 orang sudah lewat masuk semua. Sahabat saya dengan anaknya 4 orang, saya, istri dan anak saya. Saya terakhir. Mereka sudah di-scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk semua. Tiba-tiba baru saya ditarik lagi. Baru setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil. 1 meter kali 2 meter. Ditutup. Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi. Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi karena tidak dapat izin masuk. Saya kasih tahu sudah masuk. Setelah semuanya masuk, sahabat saya dengan anaknya 2 orang, 4 orang, istri dan anak saya sudah masuk. Mereka menunggu saya karena saya ditahan. Lalu kemudian tidak ada dialog sama sekali. Mereka tidak memperlakukan layaknya. Lalu kemudian seperti lalu-lalu saja mereka menanyakan ini tas siapa. Saya bilang ini my wife's bag. Ini tas istri saya. Peralatan baby. Saya tunjukkan tuh mereka di depan menunggu, lebih kurang jarak 10 meter. Akhirnya mereka dipanggil juga dan semuanya dimasukkan lagi ke dalam ruangan, terpisah. Akhirnya kami menunggu selama dari jam 1:30, 1:30, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30. Dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan. Di dalam ruangan sumpek, tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan feri terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Ya, Ustadz mungkin mencoba bertanya kepada petugas imigrasi di sana apa alasan deportasinya? Tidak ada wawancara, tidak ada diberi kesempatan. Kalau ditanya semuanya mengatakan tidak ada kuasa. Kami hanya anak buah saja. Seperti ketemu dengan robot. Tidak ada yang bisa diajak bicara.
Tidak ada komunikasi, tidak ada penjelasan yang disampaikan kepada Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan mengenai penolakan dari Singapura. Bahkan juga dikatakan tadi oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Singapura ini memperlakukan dengan tidak layak. Nah, kita akan mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya yang terjadi pada saat itu dari Ustadz Henry. Ustadz Henry tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa memang sempat memasuki atau boleh sempat masuk ke dalam negara Singapura, tapi kemudian terjadi hal tersebut, Ustadz Abdul Somad dilarang masuk. Apakah tidak ada sama sekali hal yang disampaikan, yang dikomunikasikan oleh pihak imigrasi kepada Ustadz Abdul Somad ataupun juga anggota rombongan yang lainnya? Iya, terima kasih Mbak. Jadi dalam proses imigrasi kemarin, kami sampai di Tanah Merah, langsung menuju proses imigrasi. Seperti biasa, kami ikut antri dan satu-satu dari kami melewati imigrasi. Alhamdulillah, saya bersama istri dan 2 orang anak masuk. Satu Ustazah Fatimah, istri Ustaz Abdul Somad bersama anaknya juga masuk. Dan kami sudah sampai di luar, dalam artian sudah melewati proses imigrasi. Ini juga membantah bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini fakta, kami memenuhi syarat masuk karena kami sudah melewati imigrasi. Bahkan saya sudah mengambil bagasi, karena bagasi diambil baru setelah proses imigrasi selesai. Saya ambil bagasi dan kami pun duduk di kursi yang ada di depan tempat pengambilan bagasi itu. Sembari menunggu Ustadz Abdul Somad. Saya selalu melihat, karena saya duduk di troli bawa barang, dan selalu melihat Ustadz Abdul Somad dalam proses imigrasi itu. Saya melihat Ustadz Abdul Somad melewati apa yang kami lewati. Pertama, juga di scan paspor, di foto biasa, di foto dilihat ke kamera, terus juga cap jempol yang selalu, cap jempol 2, dan sudah prosesnya sudah selesai masuk. Tetapi di pintu keluar, kemudian dia dibawa ke dalam dan disuruh duduk di lorong tempat petugas-petugas itu masuk. Di situ dulu beliau diletakkan dan itu cukup lama di lorong itu. Saya beberapa kali juga mendekati ke Ustadz karena jauh, mana tahu ada apa yang ingin disampaikan, tapi tidak boleh ada garis dan saya hanya melihat aja, rencana juga mau ngambil tas tapi tidak boleh. Baik. Makanya saya hanya bisa melihat apa yang ingin dilakukan. Saya bertanya, tidak ada jawaban juga gitu. Baik. Kapan selesai dan tak jelas, tak ada jawaban. Ya, Pak Reza, kita sudah mengetahui kronologinya, sudah sampai di tahapan apa atau tahapan apa saja yang sudah dilewati oleh Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan. Ada pernyataan berbeda memang antara yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Pak Surya Pratomo, dengan Ustadz Abdul Somad. Apakah ini termasuk dideportasi atau termasuk not to land, tidak diizinkan oleh masuk sesuai dengan yang disampaikan oleh Duta Besar? Yang paling bisa menjawab hal ini adalah otoritas Singapura. Dan mereka ini saya pikir berada pada posisi hot potato itu. Nggak tahu harus jawabnya seperti apa, dengan bahasa apa, dan dasar hukum apa. Karena kalau kita merunut pada cerita Ustadz Abdul Somad dan juga penjelasan dari Ustadz Henry, yang lain oke, tapi begitu beliau melewati tahap terakhir, beliau tertahan kan. Saya pikir pemerintah Singapura, dalam hal ini otoritas imigrasi Singapura, hendaknya memberikan jawaban yang tuntas dan bisa dimengerti oleh khalayak umum. Karena Ustadz Abdul Somad ini adalah high profile person di Indonesia dan beliau dikenal luas di berbagai kawasan. Di ASEAN beliau tokoh, kemudian di kawasan Timur Tengah Afrika beliau tokoh, di belahan bumi lain masyarakat mempelajari pandangan beliau tentang Islam dan globalisasi dan masalah-masalah sosial ekonomi lewat YouTube beliau yang pemirsanya sangat banyak. Betul. Dan berdasarkan penelitian saya jam 6 tadi, ini berita ini sudah menjadi trending topik di seluruh dunia. Kalau misalnya saya melihat dari Google, begitu kita memasukkan kata kunci Ustadz Abdul Somad jam 6 tadi, berarti sejam yang lalu, itu ada 4.100.000 data. 4,1 juta. Dan kalau kita masukkan kata kunci Ustadz Abdul Somad dan Singapura, itu mendadak ada 586.000 data.
Kalau kita cek lewat YouTube, misalnya Ustadz Abdul Somad plus deportation, viewers ya, ini viewers bukan data, pemirsanya 146.000. Dan masyarakat yang melihat langsung bagaimana TV One menganalisis masalah ini, itu sudah ada 176.000 pemirsa. Media lain seperti Kompas TV 26.000, Tribun 44.000, Kompas.com 97.000. Baik. Jadi ini timingnya entah kenapa terjadi 2 bulan setelah United Nations General Assembly atau Majelis Umum PBB menjadikan tanggal 15 Maret 22 itu sebagai Hari Internasional Melawan Islamofobia. Jadi kalau pemerintah Singapura tidak cepat menjawab hal ini isu ini bisa melebar sangat luas dan masyarakat bisa berpikir liar. Baik. Jadi sebelum hal ini terjadi, yang bisa menggoyahkan sendi-sendi ASEAN, yakni ASEAN Socio-Cultural Community, yang sebenarnya mengharapkan itu interaksi sosial budaya antar masyarakat itu lebih luas, itu bisa tercederai. Padahal justru sekarang inilah di saat ASEAN sudah cukup matang dari tahun 67 sampai sekarang udah 50-an tahun. ASEAN itu harus diawaki oleh masyarakat umum dan Ustadz Abdul Somad adalah bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pencapaian-pencapaian ASEAN. Betul. Jadi untuk itu ya pemerintah Singapura harus hendaknya memberikan jawaban yang segera, bukan pemerintah Indonesia, karena kalau pemerintah Indonesia itu maksudnya data primer sudah jadi data sekunder, sudah interpretasi. Nah, kita tunggu jawaban dari pemerintah Singapura. Baik, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut, Pak Reza dan juga Ustadz Henry, tapi saya juga ingin menyampaikan karena pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura sudah mengeluarkan press release, ini yang menjelaskan bahwa KBRI Singapura meminta penjelasan otoritas Singapura atas penolakan masuk warga negara Indonesia atas nama Ustadz Abdul Somad, dan setelah menerima informasi mengenai adanya penolakan dari Immigration and Checkpoints Authority atau ICA Singapura atas seorang warga negara Indonesia berinisial ASP dan rombongan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura langsung melakukan komunikasi dengan ICA untuk menanyakan alasan penolakan. Dari komunikasi tersebut, KBRI Singapura menerima informasi dari ICA Singapura bahwa yang pertama, penolakan didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. Kemudian yang kedua, penolakan dilakukan kepada ASP dan 6 anggota rombongannya. KBRI juga telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura untuk menanyakan lebih lanjut alasan penolakan tersebut. Poin pertama, Pak Reza, penolakan didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk. Kenapa kemudian Ustadz Abdul Somad dikategorikan sebagai sosok yang tidak eligible? Nanti mungkin dijawab Pak Reza, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.